Selamat malam JM Team dan selamat datang di Dewan Pundit Indonesia di episode hari Senin yang tentunya di akhir pekan kemarin begitu banyak results ugal-ugalan yang coba kita akan bahas nggak satu persatu tapi beberapa laga-laga akbar yang tersaji di akhir pekan akan dengan detail kita akan bahas dengan tentunya ada kabar gembira dari North London di mana Arsenal yang dengan average Eze-nya mampu mendominasi Tottenham dan unggul sangat nyaman dan sudah hadir tentunya di studio yang luar biasa ini ada Sabto Haryo dan juga Aldi Bawazir. Selamat malam. Malam Adiani. Full of smile. Smiles all round dan tentunya juga bagi Sabto juga sama ini. Di akhir pekan di mana Barcelona sangat luar biasa, tapi kemudian Liverpoolnya ini yang masih akan kita bahas dengan detail nanti. Tapi sebelumnya kita akan melangkah ke Serie A di mana ada Derby della Madonnina yang juga sangat berpengaruh dengan title race di Serie A dan AC Milan keluar dengan result yang luar biasa. Sabto dan Mike Maignan tampil sensasional juga dengan salah satu save of the seasonnya yang membuat AC Milan bisa meraih kemenangan yang begitu krusial. Iya, penting jelas bagi Milan ya. Ketika mereka sekarang di posisi runner up, ketinggalan 2 poin ya dari AS Roma. Ya. Dan ini mereka nggak pernah kalah lagi ya sejak kekalahan di debut lawan Cremonese. Lalu di sini mereka bisa dikatakan memainkan sepak bola yang emang Allegri ngerti banget ya. How dia bisa mengalahkan Inter 2 pertandingan derby sebelumnya kan juga dia bisa mengalahkan Inter ya. Kalau kita bisa lihat ya Allegri tahu betul apa yang harus dilakukan melawan Inter. They put up the defense-nya rapi dan dia mengakui bahwa defense yang menjadi kunci dari kemenangan ini. Kalau bicara golnya juga gol ya nggak kebetulan juga ya. Maksudnya gimana mereka bisa manfaatin setiap situasi yang mereka miliki. Kalau bicara peluang mungkin Inter lebih banyak peluang ya. Makanya tadi Adi bilang Maignan tampil luar biasa, begitu banyak saves yang dia lakukan, termasuk save penalti dari Hakan Çalhanoğlu ya. Kalau buat fans Milan mungkin uler ya. Bisa dibilang seperti itu karena membelot ke Inter. Tapi ya masih banyak catatan tentunya dari Allegri khususnya buat AC Milan. Ketika di laga derby anything can happen. Tapi yang penting adalah laga-laga melawan tim-tim yang non derby, justru laga-laga yang mereka sering kehilangan poin, lawan Parma mereka juga kehilangan poin. Itu hal-hal yang justru menjadi catatan ya bagi Allegri. Tapi at least dia memulai laga setelah international break dan dia bisa memberikan kemenangan bagi Milan. Itu yang penting dulu. Artinya mereka bisa mendapatkan poin, bisa mendekatkan diri ke puncak klasmen yang tadinya mungkin nggak banyak yang ngejagoin dia. At least masuknya Big Four lah ya. Milan bisa dikatakan untuk mengambil Allegri. Mereka mengambil bisa dibilang pilihan yang aman ya ketika mereka memilih Allegri. Ini pelatih yang mainnya begitu bisa dibilang aman dalam sisi bermain. Banyak yang bilang dia play safe ya dalam setiap permainan, tapi at least itu bisa mendapatkan angka dan inilah yang sekarang dirasakan Milan ketika mereka sekarang ada di peringkat kedua. Allegri masuk kemudian langsung mengatakan bahwa kalau AC Milan ingin berbicara banyak untuk Scudetto, paling tidak harus kebobolan hanya 25 gol saja sepanjang musim. Dan kali ini mulai menyentuh perbaikan-perbaikan yang luar biasa di zona pertahanan mereka. Dan lagi-lagi ada clean sheet yang tercetak. Walaupun menghadapi Cremonese, Pisa, kemudian juga Parma, masih ada poin-poin yang menghilang dari genggaman AC Milan. Tapi tentunya mereka patut diperhatikan untuk bergerak terus mengancam, coba mengejar AS Roma di peringkat pertama. Dan tentunya juga mencegah Napoli kembali menjadi Scudetto. Salah satu prime candidate di Serie A untuk bisa meraih titel di musim kali ini di bawah komando dari Allegri. Dan kita tidak berlama-lama di Italia karena menuju ke La Liga. Dan bagi Sabto ada result yang luar biasa di Spotify Camp Nou bagi FC Barcelona dengan mampu meraih start yang ideal. Dan kalau lo melihat dengan penampilan dari Fermin Lopez, ini juga pemain yang di role-nya sebagai mungkin Andres Iniesta yang baru begitu fenomenal dan menjadi bintang yang mungkin di saat usia muda penampilannya begitu konsisten. Ya gue nggak suka ya the next ini, the new itu gue nggak suka. Dan walaupun terlalu early juga untuk menjadi The new champion suka tuh. Apa? The new champion suka tuh.
Arsenal bukan the new, Arsenal pernah champion. Berapa puluh tahun yang lalu? 20. Oh, Gilles Grimandi ya, the next Gilles Grimandi, yes, boleh, Subimendi. boleh, boleh. Grimandi. Kan lupa mau ngomong tadi. Iya, ini terlalu early juga untuk Fermin. Terus juga semalam dia dimainkan sedikit ke belakang bersama Eric Garcia. Itu juga semalam situasi yang dadakan banget. Artinya bahwa di pairing back tengah Kubarsi sama Gerard Martin yang biasa jadi LB sekarang jadi center back, memilih Araujo jadi bench warmer dulu aja baru masuk babak kedua. Mencoba hal baru si Hansi Flick di tengah juga. Kita berdua. Ini sebabnya kita live. Itu kita live. Ada reaksi-reaksi. Anything can happen. Anything can happen. Ada Di kucing. tengah tadi nggak ada Pedri, nggak ada Frenkie de Jong, tapi menunjukkan lini tengahnya aman. Dan itu yang nggak dieksploitasi sama Athletic Bilbao gitu loh. Iya. Lu udah tahu ini tim lawan lu Barcelona main di kandang mereka nih kelihatan nih tengahnya kayak kalau dieksploitasi bermasalah nih. Long ball aja nih Atletico. Dan Barcelona nampak nyaman aja tuh bermain dan bukan sekali dua kali. Dani Olmo pun yang bermain ada ke belakang menambah lini depan juga. Jadi lini depannya Barcelona banyak banget opsi di depan khususnya saat Ferran Torres masuk. Ini makin banyak lagi option passing di depan dan kalau lu lihat golnya Ferran Torres itu benar-benar dari slick passing yang bagus banget dan mereka gini, back Atletico itu bukan yang jelek gitu. Vivian timnas, dan terus lini belakang mereka bagus, kiper mereka Unai Simon juga kiper timnas bagus. Tapi Barcelona bisa bermain jadi kayak Arsenal Spurs gitu. Nyaman banget passing-passing si Barcelona ini di between the line dari si Athletic Bilbao dan ini yang menunjukkan bahwa dilihat dari laga Madrid kemarin menghadapi LC, kayaknya pekan kemarin ini menunjukkan bahwa Barcelona siap walaupun sekarang masih unggul Madrid di klasmen. Loh, ini kayaknya dari segi segi trajektori ini mengarah ke Barcelona untuk menjadi juara liga. Jadi ya apalagi pemain masih banyak yang juga belum pulih, belum fit. Rafinha kemarin menjadi cameo juga cukup oke, kembali pulih juga. Lamine Yamal juga yang ada masalah ini itu kemarin menunjukkan performa yang kembali bagus lagi. Ini Lamine Yamal yang kita butuhkan gitu, fans Barcelona butuhkan. Tenang, meledak-ledak mainnya dalam arti receive bola, pegang lawan, take on lawan, receive passingnya bagus banget ke Ferran Torres juga, sayang offside. Tapi ya ini Barcelona dan para pemainnya benar-benar Hansi Flick juga ini malam yang indah dan welcome back to Camp Nou. Ya, dan periode genting ya Sabtu boleh katakan dengan games yang semakin begitu rapat jaraknya dengan berlaga juga di Eropa. Hadirnya kembali Garcia sang penjaga gawang, kemudian Rafinha yang juga off the bench tampil begitu baik. Ini adalah saat yang tepat bagi para pemain ini kembali bugar, kembali bisa dipercaya. Apalagi Lewandowski dan juga Ferran Torres juga terus mempertunjukkan ketajaman yang luar biasa. Ini Athletic Club yang mereka kalahkan dengan cara yang lumayan sadis. Iya, 4-0. Pertemuan terakhir juga di Atletik mereka menang 3-0 juga. Artinya tim yang biasanya merepotkan mereka, tapi kok sekarang jadi tim yang begitu mudah untuk mereka execute untuk mendapatkan 3 poin. Tapi ya kemarin bisa dibilang Barcelona tampil sesuai dengan apa yang dimau oleh Hansi Flick ya. Pilihan pemain yang sebetulnya bukan di best positions mereka, tapi tetap aja mereka bisa memainkan sepak bola yang dimau sama Hansi Flick. Yang penting adalah gimana determinan ya para pemain untuk bisa terus merebut bola di tengah. Itu yang menjadi kunci ketika Athletic Bilbao memaksa untuk tampil lewat wings. Tidak bisa masuk lewat tengah yang tadi Aldi bilang, ketika tengah Barcelona bisa dibilang ada lubang yang di situ yang bisa dimanfaatkan tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Athletic Bilbao. Gue seneng banget kalau sebagai fans Barcelona ya, gue melihat Rafinha balik, tapi itu juga bukan menjadi kunci utama juga ya. Kalau Seneng kita gimana, Mas? Hah? Senengnya gimana? Biasa aja. Seneng karena ya kita tahu gimana performance yang biasa dia berikan ya. Terutama kalau dia fit, dia selalu bringing the ball forward, selalu bisa untuk menekan back lawan untuk terus memberikan tekanan. Rotasi yang coba dilakukan tanpa Rafinha membuahkan hasil juga ketika Rashford bisa bermain di posisi itu, kadang-kadang Ferran juga dimainkan di posisi itu. Banyak pemain yang selalu di-rotate gitu. Tapi kalau tadi comparison di awal ya ketika bicara tentang Fermin, mungkin dari assist yang dia berikan ya. Kalau kita bicara Iniesta kan sebetulnya ini pemain yang kayaknya tanpa celah kalau dia with the ball gitu ya. Beda sama Fermin tuh lebih meledak-ledak kalau bermain, kalau Iniesta kan lebih elegan, lebih santai tapi bola nggak pernah hilang dari kakinya. Tapi apa yang dia bawa untuk
untuk bisa membawa bola ke depan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Barcelona. Tidak lama-lama di tengah, tapi ketika dapat bola gimana lu caranya masuk ke depan kotak penalti lawan. Dan ini dipraktikkan dengan luar biasa oleh Fermin, umpannya juga ke Ferran luar biasa, eksekusi yang Ferran juga luar biasa. Larinya bagus. Ferran itu kan selalu apa ya, pemain yang kalau fans Barcelona rely on him, justru dia nggak bisa perform gitu ya. Tapi ketika lu nggak yakin dengan penampilan Ferran Torres, justru dia bisa ngebuktiin dengan gol-golnya. Dan gue selalu bilang ini pemain yang punya chance untuk mencetak golnya dari chance yang dia dapat, termasuk pemain yang begitu banyak manfaatkan peluangnya untuk bisa menjadi gol. Jadi ya bukan tipe pemain yang membuang-buang peluang, tapi pemain yang bisa mendapatkan peluang ya. Dan peluang itu bisa dihasilkan menjadi gol. Tapi kalau dia lagi off day, peluang pun tidak bisa didapatkan gitu. Tapi ketika dia dapat harinya, dia selalu bisa menjawab keraguan ya dari fans Barcelona dan dukungan yang terus diberikan oleh Hansi Flick. Ya, dengan hasil imbang Elche Real Madrid ini ada atensi lebih dari Barcelona untuk bisa tancap gas memberikan pressure. Kemenangan di kandang juga melengkapi tentunya resmi kembali ke kandang lagi di Spotify Camp Nou, membuat Barcelona dalam kondisi yang sangat luar biasa untuk bisa mengancam Real Madrid yang hanya unggul 1 poin saja di puncak klasemen dari La Liga. Ini akan patut kita terus perhatikan bagaimana perjuangan dan duel antara Real dengan Barcelona di papan atas dari La Liga.